Dan tiba-tiba satu sosok dengan wajah yang menyeramkan mendekati Chandra dan tersenyum. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. So guys, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang bersambung kemarin, yaitu tentang pembahasan pengalaman orang-orang Indonesia yang mengaku mati suri. Nah, kalau misalnya kalian belum nonton video yang sebelumnya, Mati Suri Part 1, mati suri adalah fenomena tubuh manusia yang hidup kembali setelah sebelumnya dinyatakan meninggal dunia oleh medis. Yang ternyata meskipun memunculkan banyak perdebatan tentang fenomena ini, banyak orang di belahan dunia yang mengaku pernah mengalami mati suri. Dan ketika mereka dinyatakan meninggal selama beberapa jam atau beberapa hari dan hidup kembali, mereka membawa kisah-kisah tersendiri yang terbilang menyeramkan dan bikin merinding. And now let's continue. Hari ini kita akan melanjutkan membahas kisah-kisah lainnya dari orang-orang Indonesia yang mengaku pernah mengalami mati suri. Dan kisah-kisah ini nggak kalah serem dengan kisah si Aslina yang sebelumnya udah kita bahas secara lengkap. But now, before video exercise, the mirror mode is locked. Kita mulai kisah pertama dari seorang pria Indonesia yang bernama Ulul. Ulul mengidap penyakit TBC selama 2 tahun sejak tahun 2000, dan pada tahun 2002 penyakit TBC-nya ini udah memasuki tahap akut. Dan dia sudah berulang kali keluar masuk rumah sakit untuk pengobatan, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Nah, pada hari itu, jam 1 malam, dia sedang terbaring di rumah sakit, dan secara tiba-tiba tubuhnya merasakan kedinginan yang sangat parah, jadi dia menggigil gitu. Dan dari pojok ruangan kamar di rumah sakitnya, dia bisa melihat sosok bayangan hitam yang sedang berdiri menatapnya. Nah, saat itu Ulul sadar bahwa nyawanya akan dicabut, dan perlahan-lahan dalam tidurnya dia mulai melupakan kenang-kenangannya selama di dunia, sampai akhirnya pihak rumah sakit menyatakan bahwa Ulul meninggal dunia. Meskipun begitu, Ulul masih bisa mendengar suara tangisan yang menderu kencang dari keluarganya di ruangan itu. Kemudian dia merasa hampa dan sangat kosong beberapa saat, sampai kemudian dia merasa tubuhnya seperti ditarik dengan sangat cepat dan dilempar ke sebuah tempat yang gelap gulita. Setelah terlempar itu, ia tersadar dan terbangun dengan kondisi tubuhnya yang telanjang bulat. Dan ia berada di sebuah jalan yang sangat panjang tanpa ujung. Nah, di kondisinya yang lagi kebingungan itu, tiba-tiba dia melihat seberkas cahaya terang di depannya, di ujung jalan itu, seakan-akan menyedot dia, dan dia mendekati cahaya itu dengan sangat cepat. Dan saat dia membuka matanya, dia melihat 3 sosok yang tinggi besar berwarna hitam sedang berdiri di depannya, mendekatinya, dan mulai menyiksanya. Ulul merasakan dirinya dicambuk, dihantam, dipukul, dibanting ke tanah, sampai dirinya meminta-minta ampun. Tapi suara teriakannya itu tidak digubris oleh 3 makhluk ini, jadi mereka tetap menyiksa si Ulul ini. Mereka terus menyiksa si Ulul ini meskipun dia berteriak-teriak sampai si Ulul ini tergeletak nggak berdaya. Nah, waktu dia lagi tergeletak tidak berdaya itu, dia melihat ada sosok seseorang yang berdiri di ujung jalan, yang ia lihat bahwa itu adalah ibunya yang sedang menatap si Ulul. Nah, saat melihat sosok ibunya ini, Ulul mencoba merangkak mendekati ibunya sambil meminta tolong. Tapi bukannya kata tolong yang keluar, Ulul justru meneriakkan ampun. Jadi dia pengen bilang tolong bu, tapi yang keluar itu ampun bu gitu. Jadi dia berusaha merangkak mendekati ibunya untuk meminta tolong. Nah, dari sini mungkin kalian bisa nebak kalau Ulul ini pas hidup gimana ke ibunya. Nah, saat Ulul mencoba mendekati ibunya semakin dekat, dia merasakan ibunya ini menyentuh kepalanya. Dan saat ibunya menyentuh kepala Ulul ini, sosok ibunya langsung hilang, juga 3 monster yang menyiksa dia tadi juga hilang. Dan seketika, tiba-tiba tanah yang ia pijak hilang, dan dia jatuh, seakan-akan jatuh ke lembah yang sangat dalam tak berujung. Nah, saat jatuh inilah, tiba-tiba dia merasakan jatuh di sebuah bantal yang sangat empuk, dan dia pun tersadar di rumah sakit dengan keluarganya yang sedang menangisinya di sekelilingnya. Jadi saat itu dia sadar kembali dari kematiannya. Dan itulah kisah mati suri Ulul. Menurut kalian gimana tentang kisah Ulul? Komen di bawah. Kisah yang kedua adalah kisah Gunawan. Nah, Gunawan ini sejak kecil terkenal sebagai anak yang sering sakit-sakitan. Nah, pada suatu sore, si Gunawan ini mengajak kakak dan teman-temannya untuk bermain di tepi desa yang dekat dengan aliran sungai. Tapi saat itu Gunawan merasa ada yang aneh saat dia sampai di perbatasan kampung, di mana dia melihat desanya itu sangat aneh dan tidak biasanya. Desa itu sangat sepi dan dipenuhi kabut yang misterius. Bukan hanya itu, dia melihat kakak dan teman-temannya yang sebelumnya normal menatapnya dengan tatapan yang kosong, dengan wajahnya yang pucat. Gunawan sendiri akhirnya menyadari bahwa ada yang aneh dengan situasi dia saat itu,
Tapi tiba-tiba salah satu temannya mengajak Gunawan untuk melanjutkan berjalan menuju tempat dia ingin bermain tadi. Tapi justru si Gunawan ini udah mulai takut dan dia pun menolak. Nah, mendengar penolakan ini, kakak dan teman-teman Gunawan ini justru makin menatap seram kepada si Gunawan dengan matanya yang kosong. Jadi mata kosong ini dia ngeliat Gunawan tapi dia nggak tahu mikir apa nih orang-orang ini. Nah, saat itu si Gunawan ini udah ketakutan dan mukanya udah pucat juga, bahkan dia nggak pengen melanjutkan, jadi dia pengen pulang aja. Dan karena Gunawan ini bersikeras ingin pulang, akhirnya kakaknya membawanya pulang kembali. Tapi anehnya setelah si Gunawan ini sampai di depan rumahnya, dia tidak melihat kakaknya lagi, dan dia mendengar suara kakaknya sedang tertawa, yang makin lama suara tawanya itu makin hilang. Dan ternyata di dunia nyata, Gunawan ini sudah tidak bangun lagi selama 12 jam. Saat itu matanya terbuka, tatapannya gelap, dia terbangun dengan posisi tubuhnya yang siap untuk dimandikan. Jadi dia bangun ketika dia mau dimandikan sebagai mayat. Yang ketiga adalah kisah Ratna. Nah, ada seorang wanita asal Probolinggo yang kita panggil aja namanya Ratna. Nah, Ratna ini sebelumnya terkena penyakit entah demam entah apa selama 7 hari berturut-turut, dan di hari ke-7 dia dinyatakan meninggal dunia. Nah, saat itu dia mengatakan bahwa dia merasakan sakitnya ketika nyawanya dicabut. Sakitnya itu tidak tertahankan dan tidak akan bisa dibayangkan oleh manusia sekalipun. Tapi ketika nyawanya sudah tercabut dari tubuhnya, dia justru tidak merasakan apapun. Nah, saat itu dia didatangi oleh 2 malaikat berbaju putih, dan 2 malaikat ini membawanya ke sebuah tempat, di mana di tempat itu dia bisa melihat seorang wanita yang sedang disiksa. Wanita ini digantung dengan rantai yang menancap di tubuhnya, kemudian wanita ini dicelupkan ke dalam sebuah lahar panas yang dipenuhi darah, dan wanita itu pun berteriak-teriak minta tolong kepada si Ratna yang sedang melihatnya. Dan Ratna pun kaget, karena wanita yang sedang disiksa itu adalah ibu kandungnya sendiri yang sudah meninggal lebih dulu. Seketika Ratna nggak kuasa dan pengen menolong ibunya saat itu, tapi dicegat oleh 2 malaikat yang ada bersamanya. Jadi Ratna ini hanya bisa melihat ibunya sedang disiksa itu. Dan kemudian si Ratna bertanya ke 2 malaikatnya tadi, apa yang diperbuat oleh ibunya selama di dunia. Dan malaikatnya mengatakan bahwa ibunya dulu pernah menggugurkan seorang bayi, yang ternyata bayi itu adalah adik si Ratna. Nah, pada saat itu Ratna meminta kepada 2 malaikat yang ada bersamanya untuk melihat kondisi adiknya. Tapi ketika Ratna dibawa oleh 2 malaikat ke sebuah tempat adiknya berada, Ratna justru merasa tubuhnya tertarik ke belakang dengan sangat cepat, dan kemudian dia terjatuh. Dan setelah dia terjatuh itu, dia tersadar, membuka matanya, dan melihat tubuhnya sedang ada di tempat pemandian mayat. Selanjutnya adalah kisah Agus. Sejak kelas 2 SMP, jadi masih remaja nih, Agus mengalami sakit keras. Kondisinya semakin parah sehari sebelum Lebaran. Dirinya yang sedang diopnam di rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa bergerak, dan dia hanya bisa merasakan kedinginan yang sangat parah. Tapi seketika kedinginan yang ia rasakan perlahan hilang sampai tubuhnya tidak bisa merasakan apapun. Dan saat itulah ketika dia membuka matanya, dia melihat di sekelilingnya, di ruangannya itu, orang-orang dengan wajah menyeramkan sedang menahannya. Nah, orang-orang menyeramkan ini memegang tangan dan kaki Agus sehingga dia merasakan ketakutan yang sangat hebat. Tapi yang lebih menyeramkannya lagi, orang-orang berwajah rusak dan menyeramkan ini mencoba untuk tersenyum kepada si Agus. Tidak hanya tersenyum, orang-orang berwajah rusak ini juga tertawa di hadapan si Agus. Kalian bayangkan aja lah. Dan pada saat itu Agus merasa tubuhnya tersedot dan dia langsung terlempar dan jatuh ke suatu tempat. Nah, ketika dalam suasana ketakutan itu dia berdiri dan melihat seberkas cahaya di satu titik. Dia pun langsung berlari ke arah cahaya itu, tapi semakin lama jalannya semakin menanjak, dan itu makin membuat si Agus takut. Bukan hanya jalan semakin menanjak, dia melihat di belakangnya ia sedang dikejar oleh ribuan ular kobra. Dengan rasa takut dia terus berlari menanjak ke arah cahaya itu sambil dikejar oleh ribuan ular kobra. Tapi saat Agus semakin dekat dengan cahaya itu, tiba-tiba tanah tempat dia berpijak hilang dan dia terlempar ke tempat lain. Di mana di tempat itu dia melihat 10 orang di sekelilingnya sedang terikat di sebuah tiang, seakan-akan mereka habis disiksa. Jadi tubuh mereka itu hancur dan penuh luka. Dan saat itu dia melihat sosok tubuh besar di belakangnya sedang datang menghampirinya sambil membawa alat-alat penyiksaan yang sangat besar dan terbuat dari besi. Dan seketika dengan cepat Agus melihat orang-orang dengan alat penyiksa ini menyiksa orang-orang yang terikat tadi. Mereka dipukul, mereka dihantam, mereka dicambuk. Dan melihat itu Agus langsung menjerit ketakutan dan langsung lari. Agus berlari menyeberangi sungai yang di ujungnya terdapat cahaya yang terang. Tapi saat sampai di ujung sungai, pandangannya kabur. Kemudian dia sadar berada dalam sebuah ruangan lain, yang mana dia mendengar suara keluarganya mengatakan bahwa mereka sudah ikhlas atas kepergian Agus. Karena sudah 10 jam, si Agus ini tidak bernafas.
dan kemudian Agus pun tersadar kembali di rumah sakit. Ini ceritanya imajinatif sih, dari satu tempat ke tempat lain yang semua pengalaman itu berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kalian sadar, kisah Agus ini kayaknya juga sering kita alami ketika demam. Mungkin kalian yang pernah merasakan mimpi-mimpi aneh yang menakutkan ketika demam, coba komen di bawah. Menurut kalian gimana? Selanjutnya adalah kisah Wati. Pada tahun 2002, seorang pegawai swasta bernama Wati tiba-tiba mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Kemudian dia pingsan di kantornya. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata pihak rumah sakit mengatakan bahwa klep jantung Wati bocor, dan tak lama kemudian otak kanannya mengalami pendarahan. Dan berselang beberapa hari, saat melakukan operasi, Wati menghembuskan nafas terakhirnya. Dan dia merasakan raganya lepas dari jiwanya. Jiwanya lepas dari raganya. Dan saat itu Wati merasakan ia berjalan di sebuah lorong yang gelap, dan tak lama ada sosok berjubah putih datang kepadanya dan membawanya keliling sebuah taman yang sangat indah dan luas. Tapi di tengah taman itu, Wati mendengar suara teriakan manusia. Dan ketika dilihat ke tengah taman itu, ternyata di dalam taman itu terdapat sebuah wadah yang dipenuhi oleh api, di mana di dalam itu banyak orang yang sedang terbakar hidup-hidup, dan banyak dari orang-orang yang terbakar ini mencoba merangkak untuk memanjat taman itu agar bisa keluar. Beberapa dari mereka juga terlihat pasrah terbakar oleh api, dan semua mata orang-orang terbakar itu langsung menatap kepada si Wati dan meminta tolong. Tapi sosok putih yang ada bersama Wati melarang Wati untuk mendekati pinggiran taman itu dan menyuruh Wati menjauh. Nah, saat itu Wati melihat dari ujung jalan ada seseorang yang datang menghampirinya. Dan saat sosok itu sudah berada di depan Wati, dia bisa mendengar suara-suara doa dari keluarganya. Tapi suara yang paling kencang terdengar adalah suara ibunya. Dan saat itu sosok yang baru datang ini membawa Wati ke sebuah lorong gelap tadi, dan tak lama kemudian Wati tersadar dalam kondisi setengah koma dan setengah tidak bernyawa. Jadi kondisinya antara hidup dan mati gitu guys. Selanjutnya, ini udah yang keberapa ya? Adalah kisah Chandra. Seorang pemuda berusia 17 tahun yang kita sebut saja namanya Chandra, tiba-tiba mengalami sakit yang parah, bahkan dokter pun nggak bisa mendiagnosa penyakitnya apa. Keluarganya pun kebingungan karena penyakit demam si Chandra ini semakin hari semakin parah, dan wajahnya semakin hari semakin pucat. Nah, suatu malam, si Chandra ini mengerang kesakitan dan kedinginan. Bahkan udah diselimuti dengan selimut yang tebal-tebal pun nggak mempan, dia masih merasakan kedinginan seakan-akan dia nggak pakai apa-apa. Tapi beberapa saat kemudian, Chandra ini terlihat diam, dan dia terlihat seperti tertidur. Dan tak lama kemudian, Chandra ini tersadar karena suara berisik yang sangat mengganggu. Dan ketika dia membuka matanya karena suara berisik itu, alangkah kagetnya Chandra, karena di dalam kamarnya ada banyak sosok menyeramkan dan mengerikan dengan berbagai aktivitasnya. Tapi Chandra nggak bisa bergerak karena tubuhnya seakan-akan tertahan oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Makhluk-makhluk mengerikan yang ada di kamarnya berjalan lalu lalang di depan si Chandra. Ada yang berjalan biasa, ada yang menempel di tembok dengan lengan yang sangat banyak, ada yang merangkap di atap, ada yang jongkok di pojok ruangan, macam-macam. Dan Chandra sangat ketakutan dengan kondisinya saat itu. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba satu sosok dengan wajah yang menyeramkan mendekati Chandra dan tersenyum. Saat itu Chandranya langsung ketakutan, dia nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kemudian dia mendengar suara mendenging yang sangat memekakkan telinga. Saat itu dia merasa tubuhnya tersedot dan terlempar ke sebuah tempat yang seperti gurun pasir yang sangat luas, bahkan nggak ada ujungnya. Dan di sana sangat kosong, tak ada penghuni satupun. Dia berteriak sangat kencang untuk memanggil orang tuanya agar bisa membantunya, dan dia terus berjalan sampai berlari untuk meneriaki orang tuanya agar bisa menemui dirinya. Tapi tiba-tiba dia tersedot ke sebuah pusaran pasir, dan ketika tersedot itu, seluruh pandangannya menjadi gelap. Dan ketika dia membuka matanya, dia tersadar dengan kondisi tubuhnya yang sudah dibalut kain putih, dan dia mendengar suara ibunya sedang meratapi dan menangisinya karena Chandra sudah divonis meninggal dunia 12 jam sebelum ia tersadar. Dan itulah sebagian kecil dari kisah-kisah orang Indonesia yang mengaku tersadar atau hidup kembali setelah mengalami mati suri beberapa jam. Nah, sebenarnya untuk kisah-kisah orang Indonesia yang mati suri ini ada banyak banget di YouTube, di Google, kalian bisa cari banyak banget kisah-kisahnya. Tapi aku cuma bahas kisah-kisah yang menurut aku belum banyak orang yang tahu. Dan sekarang aku tanya dan aku kembalikan ke kalian, menurut kalian gimana tentang kisah-kisah yang kita bahas malam ini? Pastinya serem. Tapi apakah bisa dipercaya atau tidak, itu terserah kalian. Karena aku nggak memaksa kalian untuk percaya ini kisah asli atau tidak. Dan kalau misalnya kalian nggak percaya pun, anggap aja ini kisah-kisah horor biasa. Tapi satu hal yang mungkin bisa kita pertimbangkan, bahwa jika memang kisah-kisah ini benar,
Mungkin saja ini adalah salah satu cara Tuhan untuk mendekatkan dirinya kepada hambanya, atau cara Tuhan membuat hambanya yang mungkin lupa dengan dirinya, sehingga dengan cara ini hambanya bisa lebih dekat dan mengingat keberadaan Tuhan. Mungkin manusia-manusia yang lalai akan ibadah, jarang berbuat baik, berbuat maksiat terlalu banyak, dan dengan cara inilah Tuhan menyadarkan hamba-hambanya. Dan semoga kita nggak akan menjadi salah satu orang yang mengalami kejadian menyeramkan mati suri ini. Amin. Jadi sampai sini dulu video pembahasan tentang mati suri kita. Kalau misalnya kalian belum nonton video part 1 kisah aslinya, kalian bisa ke video itu setelah video ini. Tapi mungkin next aku akan angkat kisah-kisah mati suri orang-orang luar negeri. Karena ternyata orang-orang luar negeri pun juga ada yang mengalami mati suri dan kisahnya nggak kalah serem. Jadi sebelum kepanjangan, itu dulu video kita pada malam hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya agar dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Tapi seketika rasa dingin dan Tapi seketika kedinginan dan Tapi seketika rasa dingin yang dirasakan Tapi seketika kedinginan yang ia rasakan perlahan hilang